Happy Sunday, Shalom Jemaat YHK Church yang ada di rumah. Apa kabarnya? Hari ini kita akan mengadakan hari yang spesial karena kita akan mengadakan perayaan ulang tahun YHK Church yang ke-11. Pastinya itu semua karena kasih karunia Tuhan selama 11 tahun ini. Dan untuk ibadah kali ini kita akan mengadakannya sedikit berbeda karena kita mengadakannya di rumah. Kita tidak dapat berkumpul di tempat ini. Oke, God bless you semua. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Shalom yang ada di rumah, kita percaya kasih Tuhan selalu menyertai setiap kita, amin. Mari sama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita bersuka di dalam hadirat Tuhan, amin. Haleluya, yeay. Kami mau bernyanyi bagimu Yesus. Semua datang kepadanya, bawa hatimu yang bersuka, mengangkat tangan, membawa pujian, menyatakan kebesarannya. Ku sembah-sembah Engkau Tuhan dan Rajaku, ku puji-puji kebesaran-Mu di hidupku, bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Yang percaya boleh katakan amin. Mari semua datang kepadanya, bawa hatimu yang bersuka. Kami mengangkat tangan bagimu ya Tuhan, mengangkat tangan, membawa pujian, menyatakan kebesarannya. Mari lambaikan tanganmu. Ku sembah-sembah Engkau Tuhan dan Rajaku, ku puji-puji kebesaran-Mu di hidupku, bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Yeay. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau puji Engkau, kami mau bersorak bagimu Yesus. Yeay. Ku sembah-sembah Engkau Tuhan dan Raja. Mari angkat kedua tanganmu. Ku puji-puji kebesaran-Mu di hidupku, bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhan. 1, 2, yeah. Ku sembah-sembah Engkau Tuhan dan Rajaku, ku puji-puji kebesaran-Mu di hidupku, bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Sungguh besar, sungguh besar Engkau Tuhanku. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita lebih-lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya ada Tuhan yang selalu menyertai. Haleluya. Kau yang melatih tanganku
kesukaran. Katakan Kau yang memberi. Kau yang memberi hatiku keberanian hadapi setiap kemungkinan. Bila Tuhan mengurapiku, tiada yang akan menghentikanku. Siap seperti anak panah di tangan pahlawannya. Bila Tuhan menyertaiku, tiada yang akan menghalangiku. Ku maju seperti anak panah, tepat pada sasarannya. Sama-sama katakan. Kau yang melatih tanganku untuk berperang, atasi setiap kesukaran. Kau yang memberi hatiku keberanian hadapi setiap kemungkinan. Sama-sama. Bila Tuhan mengurapiku, tiada yang akan menghentikanku. Ku siap seperti anak panah di tangan pahlawannya. Bila Tuhan menyertaiku, tiada yang akan menghalangiku. Ku maju seperti anak panah, tepat pada sasarannya. Kami percaya Tuhan Kau yang ada di depan setiap kami, yang selalu menjaga kami, menyertai setiap langkah kaki kami. Yang percaya katakan amin. Amin. Bila Tuhan mengurapiku, tiada yang akan menghentikanku. Ku siap seperti anak panah di tangan pahlawannya. Bila Tuhan menyertaiku, tiada yang akan menghalangiku. Ku maju seperti anak panah, tepat pada sasarannya. Bila Tuhan mengurapiku, tiada yang akan menghentikanku. Ku siap seperti anak panah di tangan pahlawannya. Bila Tuhan menyertaiku, tiada yang akan menghalangiku. Ku maju seperti anak panah, tepat pada sasarannya. Tepat pada sasarannya. Tepat pada sasarannya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan di setiap langkah kami Tuhan, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, Kau selalu ada Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami mau naikkan pujian ini. Di setiap langkahku, tanganmu
Tuhan atasku ku serahkan, semua masa depanku ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Let's worship God, Jesus. Disebut sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku ku serahkan, semua masa depanku ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian-Mu, sembah Dia. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Katakan sekali lagi, Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu Tuhan, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depan
trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be Hati kami meluap dengan ucapan syukur sebab Engkau hadir di dalam puji-pujian dan penyembahan kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Dan sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami. Mari Tuhan Engkau urapi dan Engkau memberkati kami. Juga kepada hamba-Mu yang menyampaikan, mari Engkau memberkati dan mengurapinya. Juga kepada teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, semuanya yang hari ini bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah walaupun online. Hadirat-Mu juga turun atas mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka hati kami. Terima kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita semua. Karena gereja kita berulang tahun yang ke-11. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, ya semua tepuk tangan yang paling meriah untuk ulang tahun gereja kita yang ke-11. Ya. Nah, Tuhan memberikan tema di dalam tahun yang ke-11 ini tentang inovasi atau bahasa Inggrisnya innovation. Saudara-saudara, saya akan cepat membawa saudara kepada satu pesan firman Tuhan. Karena biasanya ulang tahun ini itu adalah pesan-pesan yang nanti akan kita uraikan tema-tema di dalam ulang tahun ini melalui tema bulanan, saudara-saudara ya. Saya akan membawa saudara membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-19 sampai 23. 1 Korintus 9, ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Alkitab berkata seperti ini. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin. Ayat yang ke-20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat yang ke-21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat yang ke-22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu ini aku lakukan karena apa? Karena Injil. Supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Nah, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus.
Saudara-saudaraku bisa lihat bahwa sebetulnya ini ada 3 bagian yang penting ya. Yang pertama adalah ada sebuah peristiwa ya, yaitu sebetulnya Paulus ini adalah orang yang sudah bebas, orang yang bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendak hatinya. Tetapi dia, yang kedua adalah dia memiliki satu panggilan, dia memiliki satu beban. Ya, yang pertama dia adalah orang yang semestinya bisa melakukan apa saja. Tetapi ada satu panggilan, ada satu beban, ada satu tujuan. Sehingga yang ketiga, Rasul Paulus ini tidak tinggal diam. Rasul Paulus ini membuat sesuatu terobosan di dalam kehidupannya. Dia terpanggil, dia dipanggil Tuhan memang. Dan dia merindukan, dia mau semua orang itu mengenal akan Injil Kerajaan Allah. Dan mereka yang mengenal Injil Kerajaan Allah itu tentunya Rasul Paulus menginginkan masuk surga. Siapa yang mau masuk surga, lambaikan tangan, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Nah, secara singkat adalah seperti itu. Dan ini merupakan satu PR, merupakan satu visi daripada gereja IHK di tahun yang ke-11 ini. Saudara-saudara. Nah, yang pertama dikatakan tadi ada sebuah masalah. Ya, ada sebuah persoalan. Lalu persoalan ini tidak akan bisa kita diamkan kalau kita memiliki sebuah panggilan. Maka ada satu upaya, katakan sama-sama satu upaya. Ya. Nah, Rasul Paulus juga berupaya. Tadi dia katakan, aku mestinya bisa melakukan segala sesuatu, tetapi aku memiliki satu tujuan, ayat yang ke-23. Semua aku lakukan ini karena Injil, supaya aku dapat memenangkan mereka, supaya aku bisa membawa mereka, supaya mereka yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan masuk di dalam keselamatannya Tuhan. Nah, gereja ini juga punya satu tujuan. Saudara-saudara, tujuannya adalah untuk memenangkan banyak jiwa. Yang mau memenangkan banyak jiwa, katakan amin. Nah, saudara-saudara, maka itu dalam bacaan ini kalau kita lihat ya, dan saya berdoa lalu muncul sebuah pesan Tuhan, muncul sebuah pewahyuan, yaitu tentang innovation. Katakan sama-sama innovation. Kalau saudara melihat di belakang saya, ini ada tulisan innovation. Ya, I-nya angka 1 dan I yang di tengah itu juga angka 1. Ya, melambangkan ini 11 tahun. Inovasi, saudara-saudara. Nah, kita lihat kenapa kita harus inovasi. Kenapa kita membutuhkan inovasi. Yang pertama adalah seperti Rasul Paulus. Karena ada sebuah tantangan, ada sebuah persoalan. Ada satu masalah, ada problem, saudara-saudara ya. Seperti pada waktu kalau kita belajar tentang bagaimana terciptanya alat-alat transportasi. Ya, dulu orang kalau kemana-mana itu jalan kaki. Dulu kalau orang pergi kemana-mana tidak terbang. Tetapi ada satu persoalan yang manusia pikirkan, gimana caranya menyingkat waktu. Menyingkat waktu, kita sudah belajar tentang akselerasi, ya tahun ke-10. Tahun ke-11 kita belajar tentang inovasi. Jadi bagaimana caranya mempersingkat? Maka ada sebuah terobosan, ada sebuah inovasi, ya, sehingga terciptalah kendaraan-kendaraan. Dimulai dari sepeda, lalu sepeda motor, lalu ada mobil, ada pesawat terbang dan seterusnya. Itu baru dari transportasi, saudara-saudara ya. Nah, gereja kita pun juga terpanggil. Ada satu masalah, kita tidak bisa tinggal diam. Ya, kita mempercepat iman kita mempercepat pertumbuhan pengharapan kita mempercepat kasih kita kepada Tuhan, kita melihat banyak jiwa, ada sebuah tantangan, maka kita masuk program berikutnya adalah inovasi. Katakan sama-sama inovasi. Lalu alasan yang kedua seperti Rasul Paulus, kenapa dibutuhkan inovasi? Ya, karena ada satu tuntutan zaman. Katakan sama-sama tuntutan zaman. Ada satu persoalan, ada satu tantangan. Sehingga mau enggak mau kita harus membuat satu sistem. Kita harus membuat satu aplikasi, saudara ya. Seperti gereja hari-hari ini, kita tidak bisa ya ibadah offline. Kita tidak bisa seperti yang lalu. Kita memakai aplikasi, kita bisa memakai satu sistem ya online seperti ini. Ya, ini adalah satu tantangan dan kita tidak bisa meninggalkan ini semuanya. Kalau kita mau tetap seperti dulu,
maka yang ada adalah paparan virus, saudara-saudara. Maka ini namanya adaptasi, katakan sama-sama adaptasi. Ya, jadi ada satu persoalan, kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus bisa mengadaptasi, kita harus bisa menyesuaikan dengan sebuah keadaan. Tadi Rasul Paulus berkata, bagi orang Yahudi, aku sama seperti orang Yahudi, supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Ya, bagi orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat, seperti aku ada di dalamnya, seperti aku orang yang tidak mengenal hukum Taurat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memenangkan mereka, supaya mereka hidup tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah hukum kasih karunia. Yang mengerti katakan amin. Nah, berikutnya yang ketiga, kenapa kita membutuhkan inovasi? Kenapa gereja kita membutuhkan inovasi? Ya, jawabannya adalah yang ketiga adalah karena kita sudah memulai dengan akselerasi, dengan proses percepatan. Tadi saya katakan ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Nah, kalau sudah seperti ini, ada satu tujuan. Tujuannya Rasul Paulus adalah memenangkan banyak jiwa. Tujuannya gereja ini juga memenangkan banyak jiwa. Katakan sama-sama, memenangkan banyak jiwa. Lihat di kanan kiri kita, di samping kita. Saudara, kita harus menjadi garam dan terang. Gereja ini juga harus menjadi garam dan terang. Saudara-saudara di rumah juga harus menjadi garam dan terang. Ya, punya tujuan hidup, punya visi dalam pengiringan saudara kepada Tuhan. Jangan kalau kita selamat sendiri, saudara-saudara ya. Mari bawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tidak harus Kristen, tetapi mereka menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu lebih daripada segala-galanya. Berikan tepuk tanganmu untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Makanya saudara, tadi saya katakan ada akselerasi, lalu kemudian harus kita beradaptasi. Akselerasi itu percepatan untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu bagaimana caranya? Caranya kita beradaptasi, saudara-saudara ya, dengan lingkungan kita, ya, dengan tetangga-tetangga kita, dimanapun Tuhan taruh kita di mana, ya, kita beradaptasi, jangan merasa eksklusif, saudara-saudara. Lalu kemudian kita menginovasi, ada satu terobosan, ada satu jalan keluar, ya. Bagaimana caranya? Nanti kita akan membahas bagaimana caranya, saudara-saudara. Tapi 3 poin ini kita harus ingat, ya. Kenapa membutuhkan inovasi? Ada persoalan, ada tantangan. Lalu kita mau masuk dalam proses percepatannya Tuhan. Sehingga diperlukan atau dibutuhkan inovasi. Katakan sama-sama inovasi. Kalau kita melihat paparan virus dan sekaligus kita harus berhati-hati, saudara. Ada orang berkata ini konspirasi atau apapun. Tapi saya mau berkata kita harus hati-hati. Karena virus ini ya bukan virus sembarangan, saudara-saudara ya. Dia bisa menginovasi dirinya begitu cepat. Ada virus dia mengadaptasi dengan inang atau hostnya. Hostnya ini bisa manusia, bisa binatang, saudara-saudara. Lalu setelah dia beradaptasi, lalu dia menjadi apa? Menjadi satu gen-gen yang lain. Atau namanya mutasi genesis, saudara-saudara ya. Nah, kalau virus saja berinovasi, mari hari-hari ini jangan kita tinggal dalam kesedihan. Kalau Anda punya masalah, kalau Anda punya persoalan, mari datang kepada Tuhan, beradaptasilah kepada Tuhan. Amin. Waktu kita beradaptasi kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat. Katakan sama-sama hikmat. Hikmat ini yang akan membuat inovasi dalam hidup kita. Dan orang berkata, kalau kita menerima inovasi dari Tuhan, itulah mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak sanggup disanggupkan oleh Tuhan, yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Karena inovasi itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan juga berikan kepada gereja kita. Berikan tepuk tangan kita yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saya hanya memberikan satu pesan-pesan awal, ya, yang nanti akan kita jelaskan sepanjang bulan, ya. Setiap bulan kita akan breakdown supaya kita mengerti apa yang dimaksud dengan inovasi di dalam pergerakan gereja kita di hari-hari ini. Dan yang berikutnya, saudara-saudara, nah, inovasi itu lahir dari sebuah tujuan. Inovasi itu lahir dari sebuah visi seperti Tuhan, ya. Hukum Taurat diberikan kepada
manusia, tidak ada yang sanggup. Lalu Tuhan berinovasi. Gimana caranya? Karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini, ya. Lalu Tuhan Yesus lahir. Allah menginovasi, ada sebuah terobosan, ada sebuah jalan yang lain. Kasihnya Tuhan itu tetap kepada kita. Tapi caranya Tuhan mengasihi itu berbeda. Itulah inovasi. Amin. Ya. Jadi inovasi itu lahir dari sebuah tujuan. Gereja kita juga memiliki satu tujuan. Supaya kita bisa memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Rasul Paulus tadi dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 berkata, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat apa? Bagian di dalamnya. Ya, puji Tuhan. Gereja kita juga punya satu tujuan, punya visi. Matius 28, 19 sampai 20. Mari kita baca sama-sama. Karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada apa? Akhir zaman. Luar biasa. Jadi ini tujuan supaya kita ini yang mendapatkan anugerah. Jangan takut kita melangkah. Sebab tadi Tuhan katakan, aku akan menyertai kamu. Ya, katakan sama-sama, aku disertai Tuhan. Yang penting tujuanmu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Ya, nggak sanggup, memang nggak sanggup, tapi Tuhan memberikan kesanggupan bagi kita. Nggak mungkin, memang nggak mungkin, tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan terobosan, Tuhan memberikan iluminasi, bahkan Tuhan memberikan apa? Pewahyuan dalam kehidupan kita. Yang mau diberi wahyu, katakan sama-sama, yes. Dan yang terakhir, gimana caranya? Langkah-langkahnya supaya kita mendapatkan inovasi bukan dari rekayasa manusia, tapi yang datang daripada Tuhan. Yang pertama, dapatkan pewahyuan. Katakan sama-sama pewahyuan. Ya, dapatkan pewahyuan. Tadi basicnya Matius 28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Kalau kita sudah mendapatkan pewahyuan, maka waktu kita melangkah dengan pasti, tidak ada keraguan, sebab Tuhan menyertai kita. Tadi dikatakan, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu. Kalau kita disertai Tuhan, gereja kita disertai Tuhan, ya, bisnismu disertai Tuhan, keluargamu disertai Tuhan, maka yang tidak mungkin jadi mungkin. Mujizat pasti terjadi. Tepuk tangan yang paling meriah untuk kita yang dahsyat. Yang kedua, kita ubah pola pikir kita, ya, miliki mindset yang sesuai dengan pikiran Kristus, saudara. Jangan mengikuti pola dunia, ya. Isi hidupmu dengan firman, maka yang keluar adalah apa yang menjadi keputusan Tuhan. Kita mengerjakan firman, ya. Dan firman itu, saudara, kalau menuntun kita, seperti Alkitab berkata, firman-Mu itu terang bagi kakiku, ya. Dimanapun kita melangkah, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, maka saudara, pasti hidup kita menjadi garam dan terang. Hidup kita menerima anugerah Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus memiliki strategi dan teknologi. Ya, gimana caranya? Doa. Ya, di tahun yang ke-11 ini, saudara, kita masuk tahun doa. Mari, semua siapa saja, kita berdoa. Kita minta belas kasihan dari Tuhan. Kalau kita banyak berdoa, maka kita mendapatkan terobosan strategi dari Tuhan. Dapatkan hikmat dari Tuhan. Nanti akhirnya teknologi yang kita pakai adalah teknologi surgawi. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekali lagi berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya, hari yang luar biasa. Ulang tahun IHK yang ke-11 dengan tema yaitu innovation. Inovasi. Dimulai dari akselerasi, lalu ada adaptasi, kemudian inovasi. Saya percaya seluruh janji Tuhan, bukan hanya kita akan melihat, tetapi kita akan menikmatinya. Puji nama Tuhan, mari bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pesan firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan di ulang tahun IHK yang ke-11 ini. Kami masuk di dalam tahun inovasi. Berikan kemampuan dan kekuatan kepada kami.
Kami tidak punya strategi apapun kecuali kami berdoa. Pada waktu kami berdoa, Engkau akan memberikan kepada kami hikmat. Engkau akan memberikan kepada kami petunjuk. Engkau akan memberikan kepada kami arahan. Dan kami yakin dan percaya, waktu Engkau memberikan petunjuk dan arahan, maka itu tidak akan pernah salah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Yang penting Tuhan tahu isi hati kami. Gereja ini ada untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua yang melihat, yang mengikuti acara ini ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang miskin Tuhan berkati. Yang mengalami persoalan, beri pertolongan Tuhan. Jalan keluar bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang tiba saatnya kami akan masuk di dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Mari semuanya, saudara-saudara yang ada di rumah, persiapkan perjamuan kudus saudara. Sebelum kita akhiri, saudara mari ya. Kalau belum dibagikan, mari silakan dibagikan. Para bapak-bapak sebagai imam dalam keluarga, bagikan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tubuh Kristus tinggi di atas kepala kita. Haleluya. Kita juga persiapkan darah Yesus. Supaya apa? Tubuh dan darah Yesus ini menjadi satu dalam kehidupan kita. Bapak, kami akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Berkati, urapi tubuh dan darah-Mu ini. Kami percaya, kami manunggal di dalam Engkau. Immanuel terjadi. Terima kasih Tuhan. Mari saudara dengarkan firman Tuhan. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah engkau percaya dengan imanmu? Yang saudara angkat dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu. Itu adalah benar-benar tubuh Kristus. Amin. Makan dengan iman. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan darah Yesus tinggi di atas kepala saudara. Taruh tangan kirimu di dada. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau percaya dengan imanmu? Yang engkau angkat dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu, itu adalah benar-benar darah Yesus. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita buka kedua tangan kita. Saudara imani, dengan saudara bersatu menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, maka engkau yang sakit sembuh. Engkau yang mengalami persoalan, Tuhan beri jalan keluar. Sebab hidupmu bukan kamu lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam saudara. Tuhan memberikan inovasi dalam hidupmu. Sehingga kita tidak akan lagi sama. Kita punya tujuan supaya kita memenangkan banyak jiwa. Kita punya tujuan supaya kita diberkati. Lalu kita bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami juga sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu dalam sakramen perjamuan kudus. Kami mengucap syukur, beri kemampuan, kekuatan kami, terutama untuk gereja kami ini, masuk di dalam inovasinya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Oke, sesaat lagi kita akan menyaksikan beberapa pesan dan kesan, beberapa testimoni dari Jemaat IHK Church. Selamat menyaksikan. Saya Fendi. Saya Santi. Kami berdua mengucapkan selamat ulang tahun Gereja IHK yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK. God bless. God bless.
Kami keluarga Rudi mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja IHK yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati. Hore. Shalom, saya Didi Susanto. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun Gereja IHK yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK. Kami dari keluarga GIC Blessing Dadap mengucapkan selamat ulang tahun Gereja IHK yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari keluarga Item mengucapkan selamat ulang tahun Gereja IHK yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK. Shalom semuanya, kami dari GIC Kayu Besar mengucapkan Happy Birthday Gereja IHK yang ke-11 tahun. Semoga sukses selalu, makin diberkati Tuhan, makin besar, dan makin menjadi kepanjangan tangan Tuhan serta memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK. Saya Devi, Saya Eka, Saya Moni, dan juga Maxon ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-11 untuk Gereja IHK. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami keluarga Santo mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-11 untuk Gereja IHK Palem. Kami percaya melalui perkepanjangan tangan Tuhan dengan gereja IHK, kami percaya umat-Mu dimenangkan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK. Shalom. Kami dari keluarga William mengucapkan selamat ulang tahun Gereja IHK yang ke-11. Semoga IHK semakin diberkati, semakin maju, semakin berkembang, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. sukses Terus terus IHK, IHK. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK. Shalom, kami dari keluarga Filipus mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-11 untuk Gereja IHK semakin diberkati, bertumbuh, dan membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juntak mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-11 untuk Gereja IHK Cengkareng. Semoga di usia yang 11 ini Gereja IHK Cengkareng menjadi gereja yang besar, gereja yang berdampak, gereja yang dapat memenangkan jiwa demi kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami keluarga Lewi Salem mengucapkan selamat ulang tahun Gereja IHK yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman sahabat semua IHK Taman Palem. Kami keluarga dari GIC Tiga Raksa ingin mengucapkan ulang tahun gereja kami yang ke-11. Selama kami semua menjadi jemaat IHK selalu diberkati. Amin. Terima kasih kepada kami Pak Paulus Eko Dianto dan diakon-diakonis. Wassalam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus, tuang air di dalam gelas. Selamat ulang tahun IHK yang ke-11. Salam semuanya, saya Helen. Saya Tika. Saya Iva. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja IHK Taman Palem Lestari yang ke-11. Semoga semakin sukses, semakin diberkati, menjadi berkat bagi semua orang. Sukses dan maju terus IHK. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari IHK Grow mengucapkan selamat ulang tahun Gereja IHK yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari keluarga Henry mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja IHK yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK. Kami dari IHK Worshippers mengucapkan selamat ulang tahun Gereja IHK yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati. IHK Worshippers, Jesus be glorified. Shalom.
Saya Alvin Kurniawan dari GBI Taman Palem Lestari, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-11 untuk Gereja IHK Palem, terus mendidik jemaat untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Shalom, saya Andri. Saya Susan. Kami berdua mengucapkan Happy Anniversary yang ke-11 tahun untuk IHK Church. Maju terus gerejanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dan seluruh jemaat IHK Kota mengucapkan selamat ulang tahun IHK Church Cengkareng yang ke-11. Terus berdampak dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya Pastor Charton dengan ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-11 untuk JKI Taman Palem di bawah kepemimpinan Bapak Pendeta Paulus Eko Dianto. Umur 11 tentunya waktu yang sudah cukup dewasa, dan kiranya berkat penyertaan Tuhan menyertai JKI Taman Palem, terus beritakan Injil, terus memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, kami mewakili keluarga IHK Bandung mengucapkan selamat hari jadi untuk IHK Jakarta. Kiranya semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kami segenap keluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-11 bagi IHK. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk Gereja IHK yang ke-11. Semoga sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat Gereja IHK yang ke-11 tahun, menjadi gereja yang berdampak buat kota dan bangsa, dan semua buat hamba-hamba Tuhan tetap melayani, bekerja di ladang Tuhan dengan sepenuh hati dan tetap semangat dan antusias. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat ulang tahun untuk Gereja IHK Palem, semakin bertumbuh jemaatnya maupun kedewasaan rohani jemaatnya. Tuhan Yesus memberkati, memakai dahsyat semakin berdampak. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday IHK. Haleluya, salam. Selamat ulang tahun ke-11 Gereja Tuhan IHK. Dan biarlah kiranya seluruh jemaat dan umat Tuhan serta yang ada dalam pengembalaan, iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan dan sama semakin dinyatakan di dalam gereja IHK. Dan iman, pengharapan, dan kasih itu juga untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Semakin tahun semakin mempermuliakan nama Tuhan. Semakin tahun makin menjangkau banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday IHK. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun yang ke-11 Gereja IHK Palem. Semoga terus menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Amin. Shalom. Kami keluarga Pendeta Moses Wibowo mengucapkan selamat ulang tahun IHK. Kiranya semakin dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Persekutuan Doa IHK Bogor mengucapkan selamat ulang tahun buat Gereja IHK. Tuhan Yesus memberkati, semakin dahsyat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Shalom, Jemaat Gereja IHK Taman Palem yang diberkati Tuhan. Saya Yafet Setiawan, Gembala dari Gereja Oikos Indonesia, Jakarta. Rindu ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk IHK Taman Palem. Makin berjaya, makin mulia, dan kerajaan Allah semakin ditegakkan. The best is yet to come. Tuhan memberkati saudara. Shalom semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Saya Santi, saya sudah bergabung di Gereja IHK sejak tahun 2009. Dan saat ini saya masih dipercayakan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk bergabung di pelayanan musik, pujian, dan multimedia. Sungguh sangat bersyukur, kita percaya ketika kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar lagi di dalam setiap kehidupan kita.
kesan saya untuk gereja IHK tetap maju terus, bertumbuh iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Dan kita percaya setiap jemaat boleh diberkati, setiap jemaat boleh bertumbuh iman, pengharapan, kasihnya kepada Tuhan, dan tetap semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK. Shalom jemaat IHK yang dikasihi Tuhan. Terima kasih, puji syukur kepada Tuhan. Saya bisa memberikan kesan dan pesan untuk selama saya bergabung di gereja IHK. Saya bergabung di gereja IHK mulai tahun 2009. Pada saat itu gereja IHK di Tangsuki. Waktu itu saya awal bergabung, saya masih jadi jemaat dan mulai melayani Tuhan. Mulai dari tim multimedia dan bagian penjadwalan. Dan sampai saat ini saya bersyukur kepada Bapak Gembala, Bapak Paulus Ekodianto yang mempercayakan saya untuk pelayanan, dan lebih lagi sampai saat ini saya boleh menjabat sebagai associate pastor di gereja IHK. Itu semua bukan karena hebat dan kuat gagah saya, tapi semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Dan pesan saya berdoa biar setiap jemaat yang menyaksikan semua tayangan gereja IHK semuanya diberkati Tuhan, semuanya mengalami pemulihan Tuhan, dan semuanya dari kita semua boleh ikut sama-sama melayani Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus, memenangkan jiwa berapapun harganya. Sama-sama mari kita menangkan jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk gereja IHK yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK. God bless. Saya Daniel Dwi, saya mulai melayani di IHK mulai tahun 2010. Kala itu gereja IHK masih di Mall Taman Palem. Pesan saya selama melayani di IHK sangat diberkati. Saya banyak mendapat arahan dari Bapak Gembala dan dari Gembala dan teman-teman semuanya. Saya bersyukur, dan pesan saya dalam gereja IHK ini biarlah gereja IHK terus menjadi berkat, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun gereja IHK, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh pesan dan kesannya sangat memberkati. Sekarang kita akan menyaksikan beberapa penampilan gerak dan tari dari IHK Grow. Sekarang kita akan menyaksikan pemotongan kue dari Bapak Gembala, Bapak Pendeta Paulus Ekodianto bersama dengan Ibu Gembala. Lalu juga bersama dengan Bapak Pendeta Fendi Samsudin bersama dengan istri Ibu Santi Samsudin. Lalu Bapak Rudi Wijaya dan Bapak Dedi Susanto. Baik, saya persilakan untuk Bapak Gembala Paulus Ekodianto bersama dengan Ibu untuk memotong kue. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah buat ulang tahun IHK yang ke-11. Haleluya, mari kita berdoa untuk ulang tahun kita yang ke-11. Bapa dalam surga, kami bersyukur gereja ini sudah umur 11 tahun. Kami minta anugerah Tuhan untuk memasuki tahun inovasi. Kami berdoa kemampuan ilahi menjadi milik kami semuanya.
Kami tidak akan tinggal diam dalam persoalan-persoalan yang kami hadapi. Tetapi kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bapa, berkati kami semuanya. Berkati gereja ini, baik yang ada di Jakarta Barat, baik yang ada di Jakarta Pusat, juga yang ada di Bogor dan yang ada di Bandung. Tuhan berkati semuanya, supaya kami benar-benar menjadi gereja yang berkembang, bertumbuh, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur tahun yang ke-11, tahun yang dahsyat, yang luar biasa, penuh inovasi dalam kehidupan kami, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Tiap jemaat yang di rumah, yang menyaksikan live streaming pada pagi hari ini, kami percaya berkat Tuhan mengalir sempurna, karena kami mengerti dan kami mau memegang kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya setiap inovasi yang Tuhan berikan di dalam setiap pribadi hati kami akan raih di dalam iman percaya kami, sehingga berkat di pagi hari ini menjadi kesukaan bagi hati kami, kesukaan di dalam kehidupan kami, sehingga perjalanan kami bersama dengan Tuhan adalah perjalanan yang berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Pak Gembala kami, Pak Paulus Ekodianto. Biarlah inovasi yang Tuhan taruh semakin hari semakin dahsyat, dan semakin hari setiap jemaat Tuhan mengalami inovasi yang baru, sehingga kami benar-benar bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami benar-benar mengalami janji Tuhan. Kemurahan, damai sejahtera Tuhan mengalir sempurna di dalam setiap jemaat pribadi IHK pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Pak Gembala kami, Pak Paulus Ekodianto, beserta keluarga besarnya. Apa yang dikerjakannya melalui kebenarannya Tuhan menjadi buah-buah yang manis di dalam kehidupan keluarganya, di dalam kehidupan keluarga besarnya, hingga mengalami janji Tuhan, inovasi yang baru ada di dalam kehidupannya, ada di dalam keluarganya. Dan kami pun di pagi hari ini, kami melepaskan berkat yang terbaik untuk gereja IHK, karena kami percaya gereja ini dituntun oleh kuasa yang daripada Allah Roh Kudus, sehingga gereja ini mengalami inovasi, mengalami hikmat Tuhan, mengalami pewahyuan Tuhan yang terus turun di dalam gereja IHK, sehingga gereja ini benar-benar menjadi gereja yang tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, yang mengalami proses, karena kami percaya gereja ini diproses, dan kami percaya ada tangan kuat Tuhan yang memberkati gereja ini. Dan kami pun boleh berdoa untuk gereja satelit IHK Bandung, Bogor, Jakarta Pusat Kota. Kami percaya berkat yang sama, inovasi yang sama yang Tuhan curahkan, sehingga gereja ini mengalami gereja percepatan, yang mengalami kebenaran Tuhan, yang mengalami pewahyuan Tuhan, yang mengalami hikmat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, sehingga gereja ini bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, mengalami berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri, kami akan mengangkat tangan kanan lebih tinggi dari atas kepala kami, dan kami akan memperkatakan kata-kata iman. 3, 2, 1. Kami percaya kami adalah anak Tuhan yang penuh kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya ada anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya ada anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap perkataan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kekuatan yang daripada Allah Roh Kudus terjadi di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang mau membuka hati, yang mencari kemuliaan Tuhan, sehingga berkat yang terbaik, inovasi yang terbaik, kami akan mengalami janji keberkatan Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya kami akhiri, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus melalui hambanya, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Mari terima yang terbaik daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat gereja IHK yang luar biasa. Engkau adalah biji mata Tuhan. Mari terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai, membimbing, menuntun kita semua. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau ditetapkan untuk terus naik dan tidak akan pernah turun. Apa saja yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan Yesus buat engkau berhasil dan beruntung. Terima semua yang terbaik yang datang daripada Tuhan Yesus yang ada di atas sorga yang mulia, mencurahkan berkat yang tidak terbatas atas engkau dan keluargamu. Mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang diberkati sama-sama dengan saya kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam IHK.